Hari ini ada berita lagi di televisi. Ada terduga teroris digerebek oleh polisi dan ditangkap. Ternyata di rumahnya ada seragam FPI dan ada foto Habib Rizik. Emang kenapa orang punya seragam FPI bisa dibeli di jalanan? Betul? Betul? Emang ada apa foto Habib Rizik di sana? Biar aja dia kintan, bolehnya sewon. Kacau tidak? Kacau tidak? Akhirnya apa? Foto Habib Rizik dituduh sebagai teroris. Fotonya teroris kontak. Fotonya. Betul? Betul? Dan kau dapat keputusan ulama. Ulama dikriminalisasi. Ulama dimarginalisasi. Ulama dituduh macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network. Saudara sekalian, sebetulnya saya males menimpali merespon pemberitaan soal bom yang terjadi di Makassar, apalagi kemudian ditambah lagi penyerangan Mabes Polri. Kemarin beritanya sore ya, ada seorang perempuan pakai hijab biru, bawa tas hitam, pakaiannya hitam atau biru gelap, datang ke Mabes Polri, sampai ke dalam, berita mengatakan dari pintu belakang, terus ke depan, menjelang pintu keluar pagar itu ada pintu pos, nyerang di situ, begitu tembak dor. Saya bergaul dengan beberapa teman yang ada berkantor di sekitar Trunojoyo. Itu padahal mereka dunianya betul-betul berbeda loh. Mereka dunia kuliner, mereka dunia drama Korea, yang perempuan dunianya dunia kosmetik, kalau nonton video tutorial make up dan sebagainya. Tapi teman itu bercerita teman-temannya di kantor yang sama-sama betul-betul, bahkan boleh dibilang mohon maaf ya, jokower gitu ya, karena nyaris tidak peduli dengan hal-hal yang Imam Habib Rizik, Islam begini begitu, nggak peduli. Itu melihat adegan tadi, baik langsung dari jendela-jendela lantai atas maupun lihat video, mereka nggak percaya, bos. Mereka nggak percaya. Yalah apa nih, alah gitu. Masa begini, masa gitu. Oke lah, monggo kesal. Tapi saya tidak mau bicara seperti itu. Saya hanya bicara bagaimana ada pihak-pihak tertentu, sebut saja penguasa, yang sengaja memframing bagaimana peristiwa teror, bom, segala macam itu dikait-kaitkan dengan organisasi yang telah dibubarkan, yaitu FPI. Wabil khusus lagi dikaitkan dengan Imam Besar Habib Rizik Syihab yang kini tengah menjalani persidangan yang dipaksakan secara zalim. Di media sosial, terutama grup-grup WA, beredar kembali pidato ceramah Habib Rizik Syihab beberapa tahun yang lalu seputar hal-hal seperti ini. Bagaimana nanti ada teroris, ada segala macam yang kemudian dinisbatkan, dikaitkan dengan Habib Rizik, dengan FPI, melalui apa? Melalui drama-drama katanya, melalui adegan demi adegan yang dikondisikan sedemikian rupa. Jadi ada penggerebekan polisi, ada penyitaan barang bukti, nanti temukan jaket FPI, nanti temukan seragam FPI, nanti temukan kartu anggota FPI, bahkan nanti temukan poster Habib Rizik Syihab dan sebagainya. Tadi ini dia videonya, silakan dinikmati. Hari ini ada berita lagi di televisi. Ada terduga teroris digerebek oleh polisi dan ditangkap. Ternyata di rumahnya ada seragam FPI dan ada foto Habib Rizik. Emang kenapa orang punya seragam FPI bisa dibeli di jalanan? Betul? Betul? Emang ada apa foto Habib Rizik di sana? Biar aja dia kintan, bolehnya sewon.
tidak. Akhirnya apa? Waktu Habib Rizik dituduh sebagai teroris. Fotonya teroris letak fotonya. Betul. Betul. Dan kalau udah ketemu ulama, ulama dikriminalisasi, ulama dimarginalisasi, ulama dituduh macam-macam. Saudara, tidak bisa tidak bahwa para penguasa negeri menjadikan Habib Rizik Syihab sebagai musuh besar yang harus dihabisi. Kita nggak tahu persis apa motivasinya, apa sesungguhnya. Kalau memang bicara murni hukum misalnya, kini Habib sedang disidang dengan jeratan peristiwa-peristiwa pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 baik di Petamburan, Megamendung, atau tempat lain lah gitu ya. Dan itu sudah dibayar dendanya. 50 juta. Orang mengatakan, kemudian ada prinsip hukum yang saya nggak ngerti lah, saya bukan orang hukum, tapi orang-orang teman-teman saya mengatakan seorang itu tidak bisa dihukum 2 kali untuk kesalahan yang sama gitu loh. Seseorang itu tidak bisa dihukum 2 kali untuk kesalahan yang sama. Dan Habib untuk kesalahan prokes itu sudah didenda, sudah bayar denda 50 juta cash di depan di saat itu juga. Tapi ada teman orang lagi bilang, loh itu kan yang dimaksud dihukum yang sama itu dalam lembaga peradilan gitu loh. Dalam peradilan maka tidak bisa dihukum yang sama. Namun Munarman, mantan sekretaris umum FPI yang sekarang juga menjadi penasehat hukum kuasa pembela dari Habib Rizik, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan saya bahwa Bang Edi pernah ditilang, pernah. Kemudian disidang, enggak. Bayar nggak? Bayar. Nah itu kan jadi tidak melalui persidangan, tapi saya bayar denda dan saya selesai kasusnya. Sama, dia bilang gitu. Itu masalah hukum, itu pelanggaran undang-undang juga. Undang-undang lalu lintas, Anda ditilang, Anda dipanggil, tapi tidak disidang, hanya untuk membayar, kemudian selesai kasusnya. Itu juga pelanggaran undang-undang, sama dengan undang-undang prokes, sebetulnya begitu. Nah, tapi bukan cuma dalam persidangan, bukan cuma dimasukkan pasal-pasal yang mengerikan, pasal-pasal prokes, tapi sengaja diselundupkan pasal-pasal yang memberikan ancaman hukuman 6-10 tahun. Bayangkan, dia Habib Rizik disidang dengan 3 kali sidang, dengan berapa dakwaan dan 18 pasal dituduhkan yang ancamannya dalam rentang sampai 6 dan 10 tahun. Sehingga persidangan yang semestinya biasa-biasa saja, yang sebetulnya tidak perlu terjadi, menjadi begitu dahsyat, bergelora, mengheboh dan sebagainya. Semuanya dalam rangka menghabisi Habib Rizik Syihab. Jadi bagaimana memang penguasa negeri ini sudah menjadikan Habib Rizik Syihab sebagai lawan utama, sebagai musuh besar, walaupun faktanya di luar itu banyak sekali masalah-masalah lain yang sungguh-sungguh sejatinya ada dan membelit Indonesia. Soal ketidakadilan, soal penerapan hukum yang tebang pilih, soal ekonomi yang meluncur ke bawah, soal pengangguran yang meledak, soal perusahaan-perusahaan yang bangkrut karena pandemi dan sebagainya, salah urus dan sebagainya, soal COVID sendiri yang terus angkanya juga makin seru gitu, bisa naik, bisa turun sesuai dengan keperluan, soal kedaulatan negara di Cina Selatan, soal serbuan tenaga kerja asing dan sebagainya, jibun-jibun, soal impor beras, soal beras yang petani yang runtuh harganya sampai ke titik terbawah. Banyak persoalan-persoalan real Indonesia yang dihadapi akibat salah urus negara ini, tapi yang dianggap menjadi persoalan sangat penting, musuh besar Indonesia oleh para penguasa kita adalah Habib Rizik. Nah ini tadi soal menyangkut balik ke soal bom tadi ya. Ini ada netizen ini, coba Majang, ini ada dari Sydney Zone. Sydney Zone ini dikenal sebagai pakar terorisme, dia orang asing, perempuan ya. Saya bacakan saja. Ideologi FPI dan kelompok radikal seperti ISIS sebenarnya berbeda. Menurut Sydney Zone maksudnya, anggota FPI pada umumnya adalah orang-orang tradisionalis seperti di Nahdlatul Ulama atau NU. Mereka misalnya merayakan Maulid Nabi. Kalau kita tanya orang ISIS yang mendukung Daulah Islamiyah di Suriah, mereka semua anti Maulid. Secara teologi tidak cocok untuk menuduh mereka teroris. Secara teologi tidak cocok untuk menuduh FPI sebagai teroris.
Tuduhan terorisme ke FPI kurang tepat, kata Citizen. Orang yang sudah berniat untuk menjadi militan seringkali bereksperimen dengan beberapa organisasi sebelum akhirnya bergabung dengan yang paling militan. Jadi sebagian besar yang dituduh sebagai anggota FPI atau benar-benar anggota FPI menjadi teroris adalah orang yang dikeluarkan dari FPI. Orang yang dikeluarkan dari FPI justru karena mereka dianggap terlalu radikal, kata Sidney Jones pada BBC News Indonesia. Kalimat lain begini, misalnya di Lamongan, Jawa Timur, beberapa orang yang pernah menjadi anggota FPI bergabung dengan kelompok teroris, termasuk Zainal Ansori yang menjadi amir atau pemimpin Jamaah Ansarud Daulah. Namun setelah mereka bergabung dengan ISIS, mereka tidak diterima lagi sebagai anggota FPI. Jadi ini kata orang asing yang dilabeli sebagai ahli teroris, Sidney Jones ya, yang dulu pertama kali bicara mengungkap keberadaan Jamaah Islamiyah yang konon dipimpin oleh Ustadz Abu Bakar Bashir, itu pun mengatakan bahwa FPI bukanlah teroris. FPI itu tidak cocok disebut sebagai teroris gitu loh. Bahkan kelompok atau anggota-anggotanya dianggap terlalu radikal pun akan dikeluarkan oleh FPI. Atau orang-orang yang sengaja dituduhkan pernah begini, pernah begitu dengan FPI, itu kata dia bukan FPI. Ini kata Sidney Jones. Nah, ya kan? Kemudian ada lagi, ini tweet dari Profesor Dr. Insinyur Sudarsono SH STSE. Wih, ini bukan orang pinggir jalan, orang kaleng-kaleng. Ini intelektual, Profesor Dr. Insinyur Sudarsono SH STSE. Ini bukan orang kaleng-kaleng, saudara, jangan salah ya. Belum pernah ada track recordnya FPI menyerang dan membunuh manusia. Kalau menolong, mengevakuasi jenazah yang terkena bencana itu banyak. Tapi kenapa kalian benci FPI dan membunuh 6 anggotanya? Kebencian macam apa yang ada di hati kalian? Biadab kalian. Saudara, ini profesor. Ya, saya nggak kenal Sudarsono ini siapa. Bisa aja orang bikin akun pakai nama ini, itu bisa aja. Tapi ini adalah cerminan suara rakyat Indonesia, khususnya para netizen, tentang bom yang dikait-kaitkan dengan Habib Rizik atau FPI. Oke, saudara, ada lagi di sini, ada pemberitaan ini nih. Kita tahu bahwa ada berita dimuat oleh banyak media, antara lain ini, ditemukan kartu anggota FPI dalam penggeledahan terduga teroris di Condet. Nah, ini ya, kayak gini nih. Saudara, inilah gitu. Penguasa sengaja memframing sepaskapan teror, penggerbekan yang di dalamnya ditemukan sejumlah barang bukti yang dikait-kaitkan dengan FPI. Ada kartu anggota, ada seragam, ada kaos, ada poster imam besar Habib Rizik Syihab dan sebagainya. Dikait-kaitkan. Memang katakan sekarang polisi dalam siaran persnya memang dari mulutnya tidak keluar mereka FPI, tidak, tapi dengan adegan yang diatur begitu rupa, dengan memframe seperti itu, mereka ingin mengatakan bahwa teroris itu Habib Rizik, teroris itu FPI yang jadi pengikut Habib Rizik. Tapi netizen juga nggak kalah pinter ya. Ini mereka memuat ada gambar bom di Medan beberapa waktu lalu. Bunyinya begini, ini pelaku bom Medan menggunakan jaket ojol. Apakah perusahaan ojol tersebut bisa dikaitkan terlibat organisasi teroris? Ya kan? Udah 2021, pinter dikit apa? Nah, pakai tanda seru. Ini ada seorang laki-laki yang diidentifikasi sebagai pembawa bom bunuh diri di Medan beberapa waktu lalu. Dia memakai jaket ojol. Nah, si netizen ini bertanya, apa iya karena itu kemudian perusahaan ojol itu terlibat teroris? Jadi netizen dengan caranya sendiri, dengan cara yang sederhana, lugas, mengajak rakyat membuka wawasannya. Kemudian ada lagi, nah ini, tentang atribut FPI yang ditemukan ya. Ada atribut FPI di rumah terduga teroris Condet.
kuasa hukum Habib Rizik (2) FPI sudah bubar. Tuh, ini siapa yang bicara? Ini namanya Aziz Yanuar, salah satu pembela Habib Rizik di persidangan yang wah, dahsyat. Para pembela Habib Rizik di persidangan sangat-sangat luar biasa. Munarman, Aziz Yanuar, Hanafiyah, Kamil Pasha, dan lain sebagainya. Luar biasa mereka semua. Jadi Aziz mengatakan, weh, seolah-olah pada kita, pada penguasa, weh, penguasa kalian sudah membubarkan FPI, nggak usah bawa-bawa lagi FPI gitu loh, udah bubar, begitu, udah membubarkan. Tapi ya penguasa terserah mereka lah. Nah, ini ada lagi lucu sekali. Ini peristiwa 212 ya, entah yang keberapa, tapi memang pada 212 itu berkumpul manusia jutaan. Pernah 7,2 juta, pernah sampai 11,3 juta, dan seterusnya sebagainya. Dahsyat sekali. Dan begitu banyak manusia berkumpul di tempat yang sama pada saat yang sama, media nasional nyaris tidak memberitakan. Dan itu yang menjadi cikal bakal berdirinya Forum News Network FNN, karena kami wartawan-wartawan tua, wartawan-wartawan yang yang punya jam terbang dari atas 25 tahun merasa miris, sedih. Bagaimana mungkin sebuah peristiwa yang sangat besar, news value-nya tinggi sekali, berjuta manusia berkumpul di tempat sama, di tempat waktu yang sama. Itu sebuah peristiwa yang besar, itu news value-nya tinggi, dan tidak rusuh. Tidak rusuh, tidak ribut, tidak rusuh, tidak anarkis. Bahkan ada meme begini, FPI asli, rumput saja dijaga. Kalau ada yang tega ngebom, mungkin FPI versi KLB. Wah, nakal banget ya. Nakal banget. Ya, nakal ya. Masya Allah, anaknya nakal sekali. Saudara sekalian, apa yang terjadi sesungguhnya? Begitu bencikah penguasa negeri ini kepada FPI. Mereka lakukan serangkaian kegiatan yang terstruktur, terencana, sistematis. Nah, gitu ya. Sehingga beberapa waktu yang lalu, Munarman, Sekretaris Umum PI itu mengatakan bahwa ada framing, ada penggiringan opini untuk menteroriskan FPI, untuk menteroriskan Habib Rizik Syihab, untuk menteroriskan Munarman. Viralkan pernyataan Haji Munarman tempo lalu, sekarang terbukti. Polda Metro pamerkan barang bukti terduga teroris di Condet, Bekasi, baju FPI hingga alumni 212. Ya kan? Ini. Nah, ini tuh. Jadi nanti mungkin nggak perlu ini lagi, apa namanya? Saya ngikut lagi. Saudara, ini suatu permufakatan jahat nih. Suatu persekongkolan jahat. Orangnya dipenjara, orangnya dizalimi, orangnya dikriminalisasi, orangnya disidang dengan tuduhan-tuduhan berlapis, sehingga tuh ancaman hukumannya 6 sampai 10 tahun hanya karena prokes yang sudah dibayar dendanya. Yang kerumunan serupa dilakukan oleh banyak orang, oleh Bobi Nasution di Medan, oleh Gibran Rakabuming Raka di Solo dengan kampanyenya, pilkada yang semua segala macam, dan banyak manusia lain berkerumun. Barongsai di Pantai Indah Kapuk, dan tidak ada yang diproses sedemikian hebat seperti yang terjadi pada Habib Rizik. Ada apa dengan kalian penguasa? Begitu bencikah kalian penguasa kepada Habib Rizik? Luar biasa. Akhirnya apa yang bisa kita lakukan? Ya, tetap terus berjuang. Tetap terus berjuang menegakkan kebenaran, membela keadilan, dan melawan kezaliman. Itu dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dengan terus bergantung kepada Allah. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sekian dari saya, Edi Mulyadi, untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.